Selamat datang di Jarak Podcast. Hari ini siang yang indah ini saya berada di Puri Santian Sanur bersama Ketua GIPI Bali, yaitu Bapak Gus Agung. Ya, Om Swastiastu. Betul. Ya, apa kabar Niki? Baik. Maaf mengganggu ini waktunya di hari weekend ini. Ya, kita yang penting kan suasana santai kan Pak. Ya, sangat santai sekali. Ya, begini, Kratu. GIPI ini adalah payung daripada pergerakan dunia pariwisata Pulau Bali yang kita cintai. Selamat datang di Jarak Podcast. Hari ini siang yang indah ini saya berada di Puri Santian Sanur bersama Ketua GIPI Bali, yaitu Bapak Gus Agung. Ya, Om Swastiastu. Betul. Ya, apa kabar Niki? Baik. Maaf mengganggu ini waktunya di hari weekend ini. Ya, kita yang penting kan suasana santai kan Pak. Ya, sangat santai sekali. Ya, begini, Kratu. GIPI ini adalah payung daripada pergerakan dunia pariwisata Pulau Bali yang kita cintai. Arahnya seperti apa? Ada pertanyaan dari netizen masuk ke DM kita, apa sih yang dilakukan GIPI selama COVID 2 tahun silam ini? Kira-kira itu yang memang diinginkan oleh para netizen. GIPI, apa sih perannya waktu COVID itu? Kira-kira bagaimana tuh? Ya, terima kasih Pak Tu. Jadi saya akan coba menjawab di sini. Memang kita rasakan sendiri selama 2 tahun ini kita mengalami tekanan Pak Tu ya. Iya. Terus terang kita nggak bisa sendiri di sini. Bersama stakeholder, industri pariwisata, pemerintah daerah, kabupaten dan pemerintah pusat tentunya. Baik, Kita hand to hand bagaimana caranya kita bisa bangkit segera. Jadi, memang 2 tahun di awal kebijakan pemerintah itu memang lebih banyak di kesehatan. Baik, Otomatis peran kita di GIPI sebagai payung stakeholder industri pariwisata, misalnya penyiapan sertifikasi supaya layak lah, cleanliness, healthy dan lain sebagainya. Yang juga vaksin. Nah itu kita kan karyawan pariwisata yang paling pertama Pak Putu, yang vaksin 1, 2 maupun ketiga. Nah, kita sangat antusias Pak Putu. Jadi supaya pariwisata itu tadi awalnya kita bisa cepat buka. Kita pastikan pekerja pariwisata paling dulu nih mendapatkan vaksin. Dari pemerintah juga mendahulukan seperti itu. Itu yang kedua. Jadi selanjutnya setelah bandul ke kesehatan, sekarang ke ekonomi, kita bersama pemerintah menyiapkan pembukaan pariwisata Bali bersama pemerintah daerah di Bali, Kemenparekraf dan Kemenko juga. Hampir kita mengadakan rakor-rakor hampir setiap minggu. Hal-hal apa yang harus kita lakukan, negara mana yang bisa kita buka dulu, hambatan-hambatan apa, terus kompetitor kita seperti apa. Nah itu kita di situ kita bersinergi hand to hand sekali lagi dengan pemerintah. Ini bukan hanya pekerjaan kita di GIPI saja, ini benar-benar kerja tim yang tidak bisa kita selesaikan satu-satu saja parsial. Karena banyak sekali kamar-kamar hotel dijadikan tempat-tempat karantina zaman itu. Gimana kira-kira waktu itu? Apakah hotel Gus Agung juga ikut berkontribusi dalam urusan karantina itu di Kota Denpasar? Kebetulan pada waktu itu kita tidak masuk list karena kita hotel kita sendiri itu tidak pernah tutup. Jadi waktu itu memang sudah ada, meskipun tidak banyak Pak Tu. Sudah ada staycation, terus teman-teman dari Jakarta datang juga. Istilahnya work from Bali-nya dari tempat kita juga. Jadi kalau itu kita gabung, jadi akan sangat berbahaya, riskan ya. Teman-teman yang lain lah yang menikmati. Kita berikan list ke pemerintah, hotel-hotel mana yang layak bisa dipakai untuk karantina seperti itu. Baik Pak Gus Agung. Nah, terkait sekarang karena sudah end pandemik, strategi apa? Satu kata untuk Gus Agung selaku pimpinan GIPI ini supaya pariwisata itu kembali lagi. Ada nggak satu kata atau jargon untuk datang ke Bali? Ada nggak? Ya, kita di Bali, we assure ya, kita optimis sekali. Saat ini
destinasi yang terbaik untuk di Asia. Kita berani compete lah dengan negara-negara lain biar bisa untuk market-market lainnya. Kita adalah destinasi favorit untuk 2022-2023 untuk liburan. Baik. Ya, artinya tentu ini bergandengan lah dengan pemerintah, ya Gus Agung ya. GP akan hadir nanti di G20 ini pasti akan menjadi perhitungan benar terkait dengan Bali ke depannya. Apa langkah GP untuk menghadiri G20 ini menurut Pak Gus Agung? Jadi buat kita di Bali ini adalah image ya, pencitraan yang baik buat Bali, menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bali itu sangat ramah, sangat aman, sangat nyaman untuk dikunjungi, Pak Utuh. Mungkin secara ekonomi tidak banyak, tapi secara awareness itu sangat baik buat Bali begitu. Oke. Terakhir Pak Gus Agung, karena ini kan energi pariwisata di Bali ini sedikit sensitif. Sedikit aja keamanan Bali atau kejadian ada di Bali itu mempengaruhi ekonomi Indonesia di bidang pariwisata. Apa nasihat Pak Agung terkait dengan dunia pariwisata yang baru saja berkembang? Ya, ini kan mesti harus kita beri bekal kepada pengusaha-pengusaha khususnya di pariwisata. Bagaimana langkah kita? Kita sudah memiliki ilmu-ilmu pariwisata terkait dengan surfing dan lain-lainnya. Tentu ada message-message dari pimpinan GP ini untuk masyarakat Bali ke depan. Ada nggak message? Ya, jadi kan kebetulan kita terlena sekali ya dengan pariwisata ini. Jadi kita belajar banyak ya, baik kita sendiri di grup juga belajar, pemerintah juga belajar, masyarakat juga belajar. Baik. Nah di sini adalah yang paling penting itu adalah, menurut saya tetap pariwisata tetap akan jadi core kita, cuman sedikit diversifikasi ke misalnya medical tourism, estetika tourism. Bali itu baik loh buat wellness, itu bagus. Baik. Bali itu wellness bagus. Jadi menurut saya sangat cocok Bali itu dijadikan wellness. Jadi kalau dia medical tourism atau estetika tourism seperti itu, orang tetap datang ke Bali meskipun apapun masalahnya gitu. Saya kira kita sudah siap untuk itu. Apalagi pemerintah lagi membangun ada rumah sakit kanker yang besar, akan ada estetika, Pisanglah dengan Korea. Saya pikir itu udah langkah yang tepat sekali buat pemerintah. Nah untuk masyarakat sendiri, saya pikir kita lebih kreatif lah untuk mengembangkan. Bukan hanya bekerja di hotel aja, meningkatkan skill lah, terutama digital skill kita. Baik. Digital skill kita, bagaimana caranya kita bisa bersaing di kedepannya bagi anak-anak muda Bali. Gus Agung, tentu ini harus linear apa yang Pak Agung sampaikan, karena dunia pariwisata itu banyak yang mungkin kemarin itu kembali ke kampung, karena kita kan dari kampung ke kota. Nah banyak yang sudah menanam padi, ya, kembali jaga babi, kembali jaga sapi. Nah sekarang ini 40% ya pariwisata kembali, tapi belum juga. Tapi 40% ini sudah macet Pak Agung. Ada nggak solusi menurut Gus Agung untuk mengatasi situasi di Bali ini terkait dengan trafficnya tamu yang datang? Nah, ada solusi lain nggak? Mungkin lewat laut atau apa? Menurut saya kita harus belajar dari misalnya Singapura ya. Meskipun negaranya sangat kecil, tapi macet sangat sedikit. Dan jumlah turis juga sangat banyak sih. Sekitar 15 juta. Oke, itu apa ada nggak masukan? Manajemen aja. Karena manajemen aja. Gimana kita mengatur transportasi kita ke depannya. Memang masalah Bali itu dua menurut saya Pak Tuh. Kalau ini balik macet dan sampah. Nah itu PR buat kita semua, masyarakat maupun pemerintahnya. Gitu. Kalau sampah sudah ada yang menangani Gus Agung, tapi terkait dengan kemacetan ini karena menjadi isu yang sensitif bila mana G20 ini terus ada kemacetan dilihat oleh para foreigner nanti, orang-orang luar yang memiliki kepentingan secara menukik kepada Bali, itu akan menjadi catatan hitam untuk Bali. Pak Gus Agung, terima kasih Pak Agung. Ya, tentu ini akan menjadi barometer apa yang Pak Gus Agung sampaikan di podcast ini. Mudah-mudahan sampai di Senayan. Ya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ketua GP Bali, Bapak Ida Bagus Agung Parte, panggilannya Gus Agung,
Mudah-mudahan pariwisata Bali bangkit kembali dan sampai jumpa di podcast Jarak Pos berikutnya. Diakhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi 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 Om.